Kedengaran jelas ya suara saya? 好的，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Selamat mengikuti program menjawab hari ini. Oke, suara saya jelas ya? 好的，大家这个星期都过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini? 我希望大家都健健康康、快快乐乐，然后一切都很顺利。Saya berharap teman-teman semuanya sehat, happy dan juga dilancarkan dalam segala usahanya. Ya, oke, baik. 我们就来看一下我们星期五跟星期天的问题，好吗？Kita langsung saja ke pertanyaan hari Jumat dan juga hari Minggu. Oke, 谢谢同学们的反应ya. Thank you buat responnya. Ada ini Bapak atau Ibu Xie, 然后 ada Ibu Natali, ada Liana, ada Ibu Deborah ya. 好，kalau gitu saya share dulu screen saya untuk tulis. 大家有什么有趣的事情要跟我分享吗？ Teman-teman mungkin ada hal-hal menarik yang mau dibagikan kepada saya, 大家可以写在评论区或者留言区都可以。teman-teman boleh tulis ya di bagian kolom chat. 好，我们看一下大家的问题。Oke ya, kita coba lihat pertanyaan dari teman-teman semua. 你先看一下啊，班长给我寄的那个问题啊。Saya coba sambil lihat pertanyaan dari Panjang yang dikirimkan ke saya. Saya lihat sih banyak pertanyaan yang memang kita sudah jawab waktu di dalam kelas ya. Jadi nggak banyak yang bisa dibahas. Berarti kita langsung boleh ke pertanyaan di luar materi ya teman-teman ya. Oke, 我看一下。Ini ada pertanyaan di luar materi yang belum sempat selesai saya jawab di minggu lalu. Sebentar saya buka dulu ya. Oke, ada ini Ibu kali ya, Ibu. Tadi kayaknya ada buka kamera, saya ada lihat ya, English Medfund School. Oke, Ibu boleh saya tahu nama panggilannya apa? Boleh di kolom chat ya, mungkin tadi nggak sempat ganti nama. Baik, tolong tanya apa saja yang perlu saya persiapkan, saya pemula sekali. Oke, baik Ibu, kalau gitu Ibu cuma perlu siapin waktu duduk bareng saya ya di sesi hari Jumat maupun hari Minggu. Itu saja Bu yang perlu disiapkan sama buku modul. Kalau Ibu kesusahan untuk ngeprint, itu akan memudahkan sekali gitu ya kalau pegang modul buku. Kalau Ibu bisa ngeprint ya ada sharingan e-modul dari Panjang ya. Jadi persiapannya itu sama waktunya ya bersama saya di sesi nanti kelas permulaan tanggal 21 dan hari Minggu tanggal 23. Itu saja Bu ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada Ibu Lina. Langsung tolong tuliskan pinin dari kolom chat. Kolom chat ya. 评论区. Oh, ini yang minggu lalu ya Bu ya. Betul. Oke, baik. 我们看一下啊，评论区。Sebenarnya 评论 itu komen ya sebenarnya ya. Oke, sebentar. 评论区itu adalah daerah. Jadi sebenarnya ini adalah kolom komen. Kalau teman-teman kolom komen. Cuman dia juga bisa fungsinya untuk chat ke orang yang bikin konten. Kayak teman-teman bilang apa namanya? Misalnya dia bikin di YouTube tentang apa. Nah,
Di bawah itu yang kolom-kolom komennya kita akan sebut dengan 评论区 sebenarnya ya. Jadi chat untuk si pembuat konten. Nah, sama mungkin kita boleh namakan kolom chat yang di sini sebagai 评论区, atau tadi saya ada bilang 留言. Kalau 留言itu tinggalin message sebenarnya ya. 留言区 sama daerah gitu ya. 留言区 kolom tinggalin pesan gitu ya. Volume suara saya oke nggak? Oh ya, 区 对. Oke, 谢谢 ya. Ada Xiaoming. Baik. Oke. 区 ada satu, betul. Nah, ada satu ya. 区 adalah daerah atau area. Ini ya, daerah atau area. Sama teman-teman ya. Saya tulisan semua di bawah aja. Oke, volume suaranya oke ya. Baik. Jadi boleh kita sebut 评论区 atau 留言区. Seperti itu. 好的, ini di screenshot dulu. Ya, 不客气 Ibu Lina ya. Ini yang kemarin saya bilang nggak sempat. Jadi Ibu tolong ingatin saya untuk sesi minggu depan. Ada Ibu Nani sudah bergabung. Terus ya pertanyaan dari Ibu yang tadi ya. Saya belum lihat ada namanya. Maaf Bu, berarti saya nggak bisa sebut namanya. Ibu dari English Med Fun School gitu ya. Jumat pukul berapa? Kalau Jumat itu 18.30 Bu. Terus kalau Minggu jam 10 pagi. Ya, jadi Jumat 18.30 sore, kalau Minggu jam 10 pagi. Ibu sudah ada di grup bersama teman-teman yang lainnya. Kalau sudah biasanya nanti ada info lanjutan di grup ya, seperti itu. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu berikutnya. Ya sudah, karena saya lagi baca kolom chat, saya lanjutin dulu ya. 老师, bagaimana caranya agar kita hafal Hanzi dan pelafalan Hanzi tersebut? Hafal Hanzi ya, ini dari Bapak ya, Bapak Nawang, 对吗? Kalau salah, mohon maaf ya, atau mohon koreksinya gitu ya. Pak Nawang, untuk hafal Hanzi, berarti hurufnya ya Pak, kayak yang saya tulis ini ya. Itu caranya adalah ini ya Pak ya, yang saya biruin ini. Itu Hanzi ya. Itu caranya adalah ditulis gitu ya, berulang kali. Kalau Bapak bisa gitu ya, memungkinkan untuk ditulis. Kalau tidak, caranya adalah Bapak ketik pinyin gitu ya. Kayak tadi saya tulis PINGLUN. Nah, muncul dia huruf-huruf ini. Bapak kayak mengenal, oh ini bentuknya gitu ya. Jadi memang perlu sering dilihat, kalau enggak ditulis. Ya, sampai sekarang pun walaupun zaman digital gitu ya, saya meeting saya tetap punya note, buku, dan pen. Karena tetap saya merasa ditulis itu beda gitu ya. Karena kita akan lebih ingat di otak. Dibandingkan kita cuman foto, terus foto ke handphone atau tulisnya secara digital atau cuma dengar doang. Itu sih kalau saya ya. Mungkin saya masih agak tradisional ya. Jadi saya kalau meeting, training, apapun itu, saya masih punya notebook tulisan tangan gitu ya, yang membuat saya mengulang kembali menghafal. Begitu juga huruf Mandarin menurut saya memang perlu ditulis supaya hafal ya. Jadi Pak Nawang semoga menjawab dan memang perlu diulang-ulang Pak. Nah kalau pelafalan Hanzi berarti cara baca. Nah kalau cara baca itu dia sebenarnya nggak dihafal Pak. Tapi diketahui bahwa, oh misalnya P bacanya PH, gitu ya, spellingnya PH. Terus Q bacanya CH, cuma dia ketemu U, mulutnya jadi bulat, Q gitu ya. Nah, hari ini mungkin saya nggak akan jelasin secara detail, karena kita ada sesi yang benar-benar akan saya bahas semua cara pelafalan pinyin secara detail itu di modul 1, Pak. Nanti kita akan mulai, tadi saya info Ibu Kerry ya. Oke, Ibu Kerry bahwa Jumat tanggal 21 dan juga Minggu tanggal 23. Di situ saya akan bahas cara-cara, oh berarti yang ditulis sama yang dibaca itu memang berbeda. Itu sih Pak. Semoga kejawab ya.
Sama satu lagi, kalau misalnya supaya hafal, adalah sering diulang. Jadi rekaman saya diputar-putar aja, lama-lama bisa otak kita merekam bunyinya gitu ya, namanya bahasa. Jadi memang perlu diulang sampai terbiasa kayak gitu, Pak. Lanjut ya. Nah, ini berarti ini ada murid-murid baru udah ikut karena saya dari pertanyaannya saya paham ya, benar-benar yang basic gitu. Semoga nanti kelas baru benar-benar bisa memfasilitasi buat teman-teman yang masih baru yang benar-benar basic. Karena tujuan dari Pancang pembekalan basic ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Eh, Ibu Deborah, kalau mau live Zoom terlebih dahulu, gimana ya Zhongwennya ya? Oh, Ibu boleh bilang 我先离开 boleh ya Ibu? 我先离开, saya 离开 itu meninggalkan gitu ya. Jadi Ibu boleh pakai begitu. 老师,我先 itu, sorry, 先 itu duluan gitu ya. First, 我先离开. 离开 kayaknya kita pernah dapat ya. 我 saya 先 duluan, 离开 itu meninggalkan. Ibu boleh bilang begini. 老师,我有事,我先离开. Saya leave dulu ya, gitu ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi saya ada urusan, saya keluar dulu ya, seperti itu. Oke, ini dulu di screenshot, saya mau ganti halaman. Ya, sambil... oh, Pak Nawang sudah bisa huruf Mandarin berarti. Oh, bukan basic ya. Baik, kalau gitu, iya Pak. Kuncinya adalah diulang-ulang terus ya. Jadi jurusnya sih nggak banyak gitu, tapi yang perlu konsisten adalah diulang-ulang, itu yang bikin jurus itu hebat ya. Jadi kalau teman-teman tahu Bruce Lee itu nggak takut lawannya 100.000 jurus pun dia nggak takut. Tapi dia hanya takut orang yang melatih terus-menerus satu jurus secara berulang-ulang. Kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi memang kuncinya adalah pengulangan sih. Sambil saya buka dulu ya pertanyaan yang belum saya jawab, jadi biar keburu. Ini adalah materi di luar dari bahan kita, teman-teman. Saya kelarin dulu. Kemarin sampai 挥之不去 sudah ya. 挥之不去ini pertanyaan dari Ibu Christina, artinya tidak bisa dilupakan gitu ya, pengalaman tersebut, ingatan tentang orang tersebut. 我们说挥之不去 itu yang sesi terakhir kemarin. Oke, kalau gitu Pak Hanafi ikut ya. Kemarin kita menjawab pertanyaan Pak Hanafi tentang tes HSK dan beberapa teman-teman kasih link ya. Kalau saya jujur memang sudah nggak ikutin update-nya karena udah bukan guru bahasa Mandarin ya. Oke, Pak Hanafi ikut? Ya, kalau Pak Hanafi ikut nanti boleh dengerin rekaman yang sesi minggu lalu. Terus berikutnya pertanyaan dari Xiaoming ya. Ini yang mungkin kemarin belum sempat saya jawab. Xiaoming menanyakan 跑不动和跑不了 gitu ya. Iya, memang berbeda sedikit. Ya, sedikit. Nah, oke, saya akan jelasin. Ini sudah selesai. Halaman. Kalau sudah, saya lanjut dulu ya halaman kedua ya. Nah, kalau misalnya tentang tadi apa 跑不动和跑不了 gitu ya. 跑不动和跑不了 sedikit berbeda. Pu, ini boleh ya teman-teman baca nada 4. Boleh juga dibaca nada 5. Karena dia dijepit di tengah-tengah. Dia sebenarnya nggak terlalu harus dibaca pu gitu ya. Tapi aslinya memang dia nada 4 kayak gitu. Nah, begitu juga pau puliao gitu ya. Nah, pau putung ini tidak bisa lari lagi.
karena kehabisan tenaga. Dia cuma satu arti ini, gitu ya. 老师，不要跑了，我跑不动了。啊，真的太远了，我跑不动了gitu ya. Lalu udah saya nggak mau lari lagi, benar-benar udah nggak bisa, udah nggak kuat, kehabisan nafas, kehabisan tenaga, itu 跑不动. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar larinya mungkin udah berapa kilo, ngos-ngosan udah nggak bisa ada nafasnya, itu 跑不动. Nah, kalau 跑不了, boleh nggak artinya ini? Boleh. Jadi arti pertama boleh, gitu ya. Arti kedua adalah tidak akan bisa lari kemana-mana, tidak akan bisa kabur. Itu namanya 跑不了. 比如说, misalnya kita nangkap satu orang gitu ya. Nah, terus contoh lah ya, kita lagi main mafia gitu ya. Jadi kita nangkap satu orang, terus si bos mafianya bilang gini, 老师 tolong jagain orang ini gitu ya. Terus saya bilang, oke, saya jagain. Nah, terus habis itu dia bilang, udah kunci semua belum? Apa segala macam. Saya bilang, udah saya kunci semua pintu segala macam. 他肯定跑不了. Dia pasti nggak akan bisa kabur gitu maksudnya ya. Jadi 跑不了-nya bisa artinya arti yang pertama, tapi bisa juga artinya tidak akan bisa kabur. Begitu juga misalnya contoh ada orang utang sama kita gitu ya. Terus orangnya kayak memberikan jaminan bahwa saya tidak akan kabur gitu ya. Dia akan pakai 跑不了. 说放心吧，我跑不了的. Ya, misalnya contoh, jangan khawatir lah, saya nggak akan kabur. Mungkin kita kan was-was ya, misalnya minjamin dia 2M gitu ya, contoh. Nah, terus dia kan pasti membaca dong bahwa kita itu sebenarnya agak nggak pinjamin ini teman gitu ya, tapi pinjamin kalau kabur gimana gitu ya. Mungkin dia membaca juga psikologi orang yang pinjamin. Nah, maka dia bilang, 放心吧，我跑不了的，我跑不了的. Misalnya contoh gitu ya, jangan khawatir, saya tidak akan bisa kabur. Itu ya, Xiaoming, semoga kejawab. 再来是 ada pertanyaan berikutnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya ini tidak ada nama ya, dikirim ke Panjang. Katanya, selamat malam Panjang, boleh teruskan pertanyaan saya ini ke Cai Lao Shi. Isi pertanyaan adalah, 老师晚上好，我想请你指点下面2项问题。行人少与少人行有差别吗? Oh, oke, baiklah. Ini sudah, mungkin saya pengen ganti halaman saja karena topiknya berbeda. Sudah? 好了吗? 好了, oke ya. Jadi 跑不动和跑不了有点不一样, memang sedikit berbeda. Saya lanjut dulu. Nah, ini pertanyaannya ya. 行人少和少人行 berbeda. Dia tanya ya, perbedaan dua frase ini ada beda nggak? Memang ada beda ya. Oke, kita ini dulu, tulis pinin dulu. 行人少和少人行. Ini permainan kata-kata saja ya. 行人少. 行人itu artinya pejalan kaki, orang yang lalu lalang, itu namanya 行人. Atau orang yang lalu lalang. Sorry. Lalu lalang. 少 itu artinya apa, teman-teman? Sedikit. Oke ya. Nah, saya artikan yang kedua. 少行人. 少 di sini betul. Artinya sedikit juga gitu ya. 少人行. 对不起, saya salah garis. Sorry. Saya salah garis ya. 少人行. Sing ini jalan.
berjalan ya, namanya 行走啊，行和走它是本来是两个词gitu ya, 两个一样的。行走itu artinya berjalan. Mungkin teman-teman pikir bukannya 走 ya, 老师ya jalan ya. Iya. 行走 berjalan. Ini lengkapnya ya. Nah, 少人 itu artinya sedikit orang. Pejalan kaki yang sedikit sama sedikit orang yang lewatin. Itu berbeda kan teman-teman ya. Ini permainan kata-kata. Teman-teman dapat poinnya nggak? Sedikit orang yang lewat. Sama pejalan kaki atau orang yang lalu lalang itu sedikit. Oke ya, saya tunggu tanggapan dulu. Karena memang kalau kita artikan bahasa Indonesia juga berbeda. 少人行，因为这条路很危险. Misalnya ya, sedikit orang yang lewat karena jalan ini berbahaya, gitu ya. Makanya 这条路呢少人行，你还是走别的路吧. Kamu mendingan jalan yang lain saja, gitu. Karena jalan ini sedikit orang yang lewat. Tapi kalau misalnya 行人少。我们可以说什么? Saya memang pejalan kaki atau orang yang lalu lalang di saat ini sedikit. Tidak ada maksud lain. Kayak gitu sih. Jadi sedikit berbeda. Ya. Konteksnya berbeda. Cukup paham sampai di sini? Ini pertanyaan dia yang pertama ya. Trotoar itu 行人. 行人 itu pejalan kaki sih setahu saya ya. Cuman ya itu. Kalau ini kan ditanyain cuma frase doang. Kalau misalnya dia ada kalimat lengkap, akan lebih jelas ya. Ini nggak ada namanya, saya nggak bisa tanyakan ke orangnya. Ini langsung dari Pancak. Oke, sampai di sini dulu. Dia masih ada pertanyaan kedua. Saya akan ganti halaman. Halaman. Ya, jadi kenapa saya garisin karena penekanannya beda gitu. Oh iya, Pak Pangkwi bantu kita kasih kalimat 这条路很少人行走. Ya, betul. 就是少人行. Ini 很少人行走. Betul, Pak. Ya, Bapak pakai 行走-nya, saya berjalan yang lengkap. Iya. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut pertanyaan dia yang berikutnya. Ini tentang apa ya? Bagian dari huruf yang mungkin teman-teman suka tanya, oh ini apa ya? Partnya apa gitu ya, bagiannya apa. Nah, dia tanya ini. Sebentar. Oh, oke. Pernah lihat ini sama ini gitu ya. Ini adalah 是 字 旁. Kalau ini, sorry ya, saya kotakin ya teman-teman ya. Sama ini adalah, saya tulis dulu baru saya kotakin. Kalau ini adalah I, 字旁. 衣服的衣. Bedanya apa teman-teman? Boleh bantu saya lihat dulu. Ini dan ini gitu ya. Pertanyaan beliau, cara penggunaannya gitu. Kelihatan perbedaannya teman-teman sebelum saya lanjut? Yang sebelah kirinya teman-teman itu adalah 是字旁. 是 表示 menunjukkan
Ini menunjukkan, 表示 menunjukkan. Menunjukkan. Kalau ini apa, teman-teman? I 字旁,衣服, gitu ya, baju. Iya, baju, I 字旁. Nah, teman-teman, 士字旁 kan ditanya ya penggunaannya. Memang saya bilang nggak 100% huruf Mandarin itu, maksudnya, oh, 字旁 apa, pasti ada hubungannya. Kalau ada antara hubungan langsung atau hubungan yang udah lewat satu tingkat lagi kayak gitu. Tapi sangat membantu kita untuk bisa hafal kayak saya bilang ya. Ini apa ya, perutnya cuma satu huruf. Saya butuh warna lain. Oke. Perutnya ini ya yang saya lagi bahas. Oke, ya kelihatan ya saya lagi lingkari. Oh, yang satu deh. Ya, dan dua. Satu itu perutnya cuma satu garis. Kalau dua, perutnya ada dua garis. Ya, bagi yang benar-benar basic, mungkin bingung bedanya apa ya gitu. Nah, yang pertama itu artinya huruf-huruf yang menunjukkan. Contohnya apa? Contohnya, 比如说我们说这个是神. Apa itu 神? Dewa. Dewa itu apa ya? Kan kalau manusia bikin ada apa patungnya gitu ya supaya orang bisa lihat 神 dewa. Terus ada lagi 我们说这个柱，对不对？这个是什么柱？ Saya lupa ganti warna, nggak apa-apa ya, biru masih kelihatan. 祝福的祝, 对, 祝 itu artinya mengucapkan gitu ya. Terus 福, hoki ya, 福气, hoki, keberuntungan. Hoki atau keberuntungan. Nah, menunjukkan atau berhubungan dengan doa itu pakai shi. Doanya apa? Misalnya contoh 祝福 ya doa juga ya menunjukkan. Terus kalau teman-teman misalnya bilang berdoa itu 我们说祈祷. Pernah dengar 祈祷? Nah, 祈祷 dia juga sampingnya begitu. Qidao, berdoa. Ini penggunaan yang pertama. Namanya 示字旁. 示 是表示, menunjukkan doa dan juga dilakukan untuk kelihatan ya, makanya ditunjukkan. Namanya 示字旁, 祈祷. Makanya dewa tuh ada patungnya supaya bisa kelihatan sama manusia visual gitu ya. Nah, terus 祝福 doa kan, mendoakan, mengucapkan apa supaya orang hoki, supaya orang beruntung ya, 祝福. Terus 祈祷 apalagi ya, doa, berdoa. 祈祷 itu artinya berdoa. Oke, ya ada Ibu Deborah ya, Ka yang dimana apa unsurnya adalah nomor 1 itu pengganti Tuhan ya Bu ya, baik ya. Jadi memang ini ada hubungan doa menunjukkan berhubungan dengan yang rohani kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan bahas yang kedua yaitu I 字旁. I 字旁 berhubungan dengan baju ya. Kira-kira teman-teman masih ingat kira-kira apa yang sampingnya ada 2? Yang perutnya ada 2 guratan ini. Ini sudah, saya boleh next. Jadi mulai dari saat ini teman-teman tidak akan ketukar ya. Ini perutnya 1 apa 2 ya gitu ya. Nah, kalau 1 oh berarti berhubungan sama menunjukkan doa gitu ya. Kalau yang 2 berarti berhubungan dengan ifu.
ifu itu baju. Nah, kalau ini sudah, saya ganti warna dulu. Nah, mungkin teman-teman pikir, emang dia mirip ya kayak ifu ya? Ini ifu, baju teman-teman. Kalau teman-teman lihat gitu ya, bayangkan, ini sama nggak kayak ini? Sama ya, jadi makanya disebut izupang. Teman-teman kebayang ya, sama kan kayak gini, terus dia begini, terus perutnya ada dua gitu ya, ada dua garis. Nah, yang berhubungan sama baju ya misalnya kuzi gitu ya. Apa itu kuzi? Celana. Iya, berhubungan dengan baju kan. Terus ada chenshan. Sorry. Apa itu chenshan? Kemeja. Chenshan. Oke. Terus ada lagi 裙子 gitu ya. 谢谢 Xiaoming. 裙子 rok kayak gitu ya. Jadi sampingnya perutnya ada dua. Ya, baik. Yang halaman sebelumnya belum ya. Baik, saya kembali dulu. Jadi memang mereka berbeda ya. Satu shi zipang, satu i zipang. Silakan di screenshot dulu ya. Jadi membantu lah ya teman-teman ya, sedikit unsur kayak gitu membantu kita untuk merelate gitu ya, menghubungkan dengan artinya. Itu yang saya suka dari bahasa Mandarin. Kalau teman-teman bisa pakai prinsip ini, harusnya kalau nulis tidak banyak huruf yang salah dan lebih mudah untuk menghafal. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan tadi Bapak yang pertama kali saya jawab itu Bapak siapa ya? Pak Nawang ya. Iya, Pak Nawang. Ini salah satu caranya, Pak. Selain kita memang rajin nulis, kita tahu patokan-patokannya. Jadi membantu kita untuk menghafal juga, Pak. Oh, ini huruf ini karena berhubungan dengan misalnya baju. Oh, berhubungan dengan doa gitu ya. Gitu. Baik, ini sudah selesai. Saya lanjut dulu ke halaman 5 yang dimana membahas tentang i zipang ya, dari kuzi, chenshan, qunzi gitu ya. Ini semua berhubungan dengan baju dan teman-teman pasti tidak akan salah, perutnya ada dua uratan gitu ya. Nah, satu lagi yang saya mau tambahkan ke teman-teman, mungkin teman-teman berpikir, ini apa teman-teman? Oh, kuzi, sorry ya, nggak selesai ya ininya. Kuzi, celana. Pinginnya kuzi, celana. Oke, yang saya tulis di samping ini apa teman-teman? Ya, Cui. Cui itu adalah kalau kalender Chinese, Cuit gitu ya, hari pertama dalam satu bulan. Tapi bisa juga Chuzhong Yinianji. Apa itu Chuzhong Yinianji? Ya, tanggal 1 Imlek juga kita bilang Cui. Itu arti kalender ya. Tapi dia punya arti yang lain, misalnya kadang-kadang murid SMP kelas 1 akan bilang 我现在上初一了 gitu ya. Nah, Cui itu adalah SMP kelas 1 juga. Selain yang tadi kalender ya, Cuit. Dan tulisannya sama. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir, Laoshi, ini nggak ada hubungan loh sama sekali sama baju gitu ya. Jangan bilang SMP kelas 1 terus saya ganti seragam baru. Jadi, cunya pakai dua di perut. Enggak ya, bukan ya. Kalau teman-teman mau bikin, maksudnya, oh Laoshi karena SMP kali ya, jadi kita ganti baju seragam baru berhubungan dengan baju, makanya pakai Izupang. Boleh juga. Ini tadi saya barusan kepikiran ya. Boleh juga pakai contoh itu. Tapi sebenarnya saya mau kasih tahu teman-teman bahwa huruf Chu ini, gitu ya. Saya tulis ke bawah ya. Chu ini sudah pengembangan arti, ini juga sudah pengembangan arti.
Arti yang sebenarnya dari chu itu adalah zaman dulu orang ambil gunting kain untuk dijahit. Jadi ini ifu sama sampingnya ada apa? 这个是什么? Tau itu adalah pisau atau gunting. Jadi huruf ini awal-awal teman-teman tahu huruf Chinese yang kuno itu dibikin di jaguan. Jaguan itu adalah kulit-kulit binatang ditulisin gitu ya. Huruf-huruf Mandarin teman-teman tahu ya. Nah, Chu pertama sekali orang tulis itu, orang zaman dulu tulis maksudnya adalah membuat baju. Jadi dari kain dia gunting polanya itu namanya chu gitu ya. Mulai membuat sebuah baju. Mulai membuat sebuah baju itu adalah namanya chu gitu. Nah, teman-teman tangkap arti saya mulai membuat sebuah baju. Dia berkembang artinya jadi cui, permulaan 1 bulan di hari yang pertama. Cui, cuit ya, teman-teman pasti tahu cuit. Kemudian SMP kelas 1, permulaan dari jenjang setelah SD. Itu sebenarnya dari Chu. Jadi mungkin ini sekalian menjawab pertanyaan teman-teman. Lalu Cui sama SMP nggak ada hubungan sama baju. Kenapa pakai Chu-nya ini gitu ya? Kenapa Chu-nya ada 2 garis di perut? Itu penjelasan yang awal mula si huruf Chu adalah orang pertama sekali permulaan mau bikin baju digunting pakai pisau gitu ya, pakai gunting. Tau itu ada gunting atau pisau. Jian tau gunting ya. Kalau tahu saja artinya pisau kayak gitu. Jadi semoga dengan cerita begini teman-teman ingat gitu ya. Oh, Chu ini Lao Shi pernah cerita permulaannya apa namanya? Pakai apa? Perutnya ada 2 gitu ya. Ada Izupang karena itu ya. Jadi ceritanya menarik ya. Terus dia berkembang sekarang arti yang lebih populernya adalah ini. Cui sama artinya cuit atau artinya SMP kelas 1, tergantung kalimat. Nah, saya mau tanya pertanyaan ke teman-teman tentang kosakata yang ada di buku kita. Ada nggak kosakata tangchu? Tangchu, ada nggak? Saya lupa, itu kosakata di materi kita nggak ya? Nah, 当初的初也是这个初. Iya, pada mulanya, pada awalnya. Ada ya? Oke, baik. Nah, kenapa saya relate ke situ? Karena 当初 artinya apa? Pada mulanya, pada awalnya. Awalnya bikin baju. Nyambung sama cerita saya. Kalau saya lebih senang ya, saya ceritakan, jadi teman-teman lebih, oh hafal. Ya, semoga ketika ingat huruf cu, teman-teman ingat cerita saya. Oh ya, itu dulu orang apa namanya bikin baju gitu ya, permulaan potong-potong kain, namanya cu. Nah, sekarang berkembang artinya jadi cuit, jadi juga SMP kelas 1 ya, cui. Terus satu lagi tang cu, ya, tang cu tulisannya ini. Artinya pada awalnya waktu itu, pada mulanya. Kelihatan kan pada awalnya, pada mulanya, tang cu. Ya, ada juga 起初有没有? Qi chu seperti itu ya. 当初和起初就是这个初，也是这个初一的初。起初 ya, teman-teman boleh buka materi kosakata lagi ya. Oke, ini dulu. Sambil saya scroll, apakah chattingan itu ada pertanyaan yang saya kelewatannya? Jadi kita adil ya. Ada yang kirim via chat ke Pancang, saya jawabin. Terus yang hari ini hadir pun saya hargai karena teman-teman sudah datang, sudah hadir, dan teman-teman sudah chat. Sambil teman-teman screenshot, saya scroll dulu apakah ada yang saya ketinggalan ya. Oke. Yang halaman 5 sudahkah? Kalau belum saya balik dulu ke halaman 5 ya. Tadi ada siapa ya? Ibu Ana.
Laoshi izin bertanya, kakak perempuan mama, Mandarinnya apa? Kakak perempuan mama, berarti Ima, kakak perempuan mama ya. Kalau simpelnya sih panggilnya Ai gitu ya. Tapi kita kalau misalnya yang lebih tua dari mama, kita panggil Ima. Ai de I, jiashang ma. Ya, oke ya, saya akan tulisin. Ini sudah halaman 5, sorry, ya halaman 5 sudah. Kalau sudah saya next dulu. Ya, saya tulisin Ima, Ai. Ai kadang-kadang kita sebutin untuk wanita, artinya tante ya. Tante tanpa hubungan darah itu boleh, Ai. Tapi juga bisa untuk cici atau adik perempuannya mama ya. Jadi saudara perempuannya mama semua kita panggilnya Ai. Jadi ini ada dua arti ya. Tante untuk secara umum gitu ya, siapapun kita boleh panggil Ai ya. Yang kedua adalah saudara perempuan mama. Oke, nah kalau cicinya mama yang ditanyakan ibu anak, kita boleh bilangnya Ima karena lebih tua, maksudnya lebih gede dari mama gitu ya. Sorry, nada dua. Ima, berarti cicinya mama. Itu ya. Oke, jadi Ibu Ana kejawab ya. Baik, saya lanjut dulu ada Pak Adi. Pak Adi Pak Adi tanya, Laoshi kalau tulisannya dari mana ke mana itu yang masih belajar. Cara nulisnya yang dari mana itu masih belajar Laoshi. Dari mana maksudnya? Apakah dari pinggir atau dari atas ke bawah gitu ya Pak ya? Iya ya, saya paham. Itu mungkin memang sama sih Pak. Perlu kan ada buku tulis dari Pancang. Nah, itu kira-kira kan dia ada panduan langkahnya. Nah, itu perlu dipelajari memang. Karena setiap huruf beda ya. Kayak tang itu dari atas, yang saya maksud tang ini. Itu tulisnya dari atas ke bawah gitu ya. Ini tulisnya dari atas ke bawah. Kalau ini dari samping kiri ke kanan gitu ya Pak Adi ya maksudnya ya. Ya, masih belajar. Nggak apa-apa. Belajar tidak ada batasannya gitu ya. Kita bisa belajar terus selagi kita masih mau. Oke, lanjut Ibu Li Ping. Lihat rekaman di mana ya? Oh, rekaman itu biasanya ada share link dari Pancang. Ibu kalau ada di grup, biasanya Pancang akan share link rekaman untuk teman-teman ulang kembali di rumah gitu. Semoga kejawab ya. Ibu kalau masih kurang jelas boleh japri Pancang. Baik, saya coba scroll lagi. Ada nggak pertanyaan yang saya kelewatannya? Xiaoming, Bukeci ya, masih ingat pertanyaan saya katanya. Iya, masih. Cuman urutannya aja ya. Saya memang masukin ke urutan gitu ya. Tapi kalau nggak sempat, biasanya saya lanjutin di minggu berikutnya. Oke, lanjut. Ini semua sudah. Oke, ada dari Pak Suyosan. Kalau berhubungan baju bagian apa ya? Oh, baju bagian dalam apa loh? Tidak pakai ya. Maksudnya apa ya, Pak? Baju bagian dalam. Mungkin Bapak boleh langsung misal kosakatanya ya. Jadi supaya saya tidak salah tangkap maksudnya Bapak ya. Oke. 再来是 ya tadi mula awal ya sisi ini Ibu atau Bapak ya, Bapak Bun Bun. Ya, sisi ya. Tangchu itu artinya oke ya. Di sini. Debuci. Tangchu atau cicu itu adalah pada awalnya, Bu Feni. Ya, pada awalnya. Aisyah, perbedaan pian he ci. Oke. Pian itu biasa untuk baca, ngomong ya. 请你再说一遍，请你再念一遍 gitu ya. Tapi kalau pian itu lebih spesifik. Jadi lebih kecil ruang lingkupnya. Kalau ci itu umum banget, apapun boleh pakai. Mau makan, mau minum, mau ngomong, mau baca, semua pakai ci. Nah, kalau teman-teman mau aman silakan pakai ci. Ya, jadi 请再说一遍，请再说一次. Boleh nggak, Laus? Boleh.
请你再来一次. Tolong kamu datang sekali lagi. 请你再来一遍 itu jarang dipakai ya. 遍 biasanya untuk ngomong, untuk berbicara, untuk dengerin, untuk baca. 我们说一遍 ya. Nah, tapi kalau ce itu umum, semuanya boleh. Makan, minum yang tadi saya sebut ya, Aisyah. Jadi sedikit berbeda untuk ruang lingkupnya. Baik, di bawahnya ada pertanyaan Ibu Dani. Laoshi, jadi shi zipang, i zipang artinya apa ya? Oh, oke. Jadi gini, saya jelasin ulang ya. Ganti warna ya biar enak. Jadi gini, bahasa Mandarin, kalau kita masuk ke huruf Mandarin, itu ada namanya zipang. Zipang itu adalah komponen yang membentuk huruf itu. Saya translate-nya begitu ya. Komponen huruf yang membentuk huruf itu. Jadi kalau kita lingkungannya bahas tentang menulis huruf Mandarin, kita akan bilang, misalnya gini contoh, saya nggak tahu cara nulis shen gitu ya. Shen 是怎么写 gitu ya. Saya tanya, shen gimana ya tulisnya ya? Nah, satu grup ini adalah orang-orang yang bisa bahasa Mandarin, maka cara dia mengasih tahu saya bagaimana cara tulis shen, dia akan bilang, oh, shen 是这样写，有士字旁. Nah, begitu dia bilang 士字旁, saya tahu, oh, 士字旁 berarti ini gitu ya. 旁边有一个身, oh, 知道了, gitu. Jadi cara kita ngasih tahu orang bahwa cara nulisnya gimana, itu zipang ya, bagian atau komponen yang menyusun huruf Mandarin itu namanya zipang. Nah, yang bentuknya seperti ini ya adalah namanya shi zipang. Terus yang bentuknya perutnya ada dua gitu ya, saya suka bilang perutnya ada dua ya. Jadi masih ingat laoshi saya bilangnya, kan dulu waktu kita kecil belajar, dia suka bilang, ini jangan ketuker ya, satu perutnya satu perutnya ada dua garis gitu. Nah, perutnya dua garis itu namanya i zipang, karena bentuknya sama kayak i fu de i, gitu Bu Nani. Jadi zipang itu adalah komponen yang menyusun huruf Mandarin itu. Begitu juga nanti kita ketemu ada 3 titik air, itu namanya santian shui, yomeo. Begitu juga kita ketemu mu. Mu ini kayu. Mu zipang yang berhubungan dengan kayu. Terus ada ti shou pang yang berhubungan dengan tangan. Ya, tidak saya bahas terlalu banyak dulu karena bukan pelajaran menulis dan juga bukan pelajaran huruf Mandarin yang benar-benar, nanti takutnya yang basic bingung ya. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi begitu kita menguasai ini akan membantu kita untuk oh ya saya tahu gitu ya. Misalnya pohon. Pohon mu zipang. 我知道了 gitu ya. Pohon apa? Shu. Gitu ya, pohon. Kalau yang belajar tradisional tulisannya beda gitu ya. Shu, ini shu-nya simplified. Pohon. Kayak gitu. Baik. Saya lanjut dulu. Kuku. Kuku. Oteo. Kuku ini, oh ya, oke, baiklah. Saya pikir kuku tangan. Kuku yang maksudnya tadi apa? Saudara perempuan dari Papa ya. Papa, ini sudah. Saya boleh lanjut dulu, next halaman berikutnya. Nah, ini ai ya gitu ya, kuku. Untuk saya connect sama tadi ai. Nah, kuku itu begini tulisannya, Theo. Ya, kuku itu adalah saudara perempuannya Papa. 我们叫 kuku. Kuku. Ya, jadi ku yang kedua dibaca nada 5. Saudara perempuannya Papa. Begitu juga sekaliannya satu paket kuma. Pasti teman-teman bisa tebak. Kuma ini siapa? Cici. Cicinya Papa, sorry. Cici udah pasti perempuan ya. Cicinya Papa, 我们叫 kuma. Ma kan mama gitu ya. Jadi memang dia punya tradisi ima, oh cicinya mama. Kuma, cicinya Papa. Tapi kalau sudah nggak usah ribet semuanya. Tadi ai, sekarang kuku. Oh boleh, nggak masalah ya. Gitu. Ya, Theo ya, kejawab ya. Baik. Ibu Cindra, baju dalam, nei, betul Ibu.
nei. Cuman tadi pertanyaan Pak Suyosan, maksudnya baju bagian dalam tidak pakai zi. Justru saya mau nanyain, maksudnya baju bagian dalam yang seperti apa tidak pakai zi, supaya nggak salah paham. Tapi kalau misalnya mau tanya baju dalam, 我们说内衣，对，Ibu. 内衣 ya, baju dalam. Baju bagian dalam. Oke. 再来是老师当初起初当时当初和起初sama tapi kalau 当时 enggak beda. 当时 itu pada saat itu. Kalau saya balik dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau 当初和起初 itu pada awalnya. Kalau 当时 belum tentu pada awalnya, tapi pada saat itu. Sedikit berbeda ya, artinya sedikit berbeda. Itu ya Xiaoming ya pertanyaan. Jadi nggak bisa disinonimkan. Lanjut. Berikutnya ada Xiaoming juga. 老师 komponen itu kalau kita mau tulis di handphone, bisakah 老师 kayak 三点水? 好像不行. Sepertinya nggak bisa. Kalau ketik di handphone gitu ya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau kamu ketiknya 三点水. Dia nggak bisa muncul begini maksud saya. Nggak bisa muncul begini. Nggak ada. Kayaknya nggak ada di handphone bisa muncul begitu. Ya, tapi yang ada ya kamu ketik 三点水. Saya tulisin ya. 三点水. Karena itu komponen, dia belum bentuk huruf Mandarin gitu ya. Kalau ini udah bentuk huruf Mandarin, 三点水. Ini bentuknya. Nah, ini diketikkan handphone yang nggak keluar, yang saya kotakin. Gitu. Oh, bisa ketik shui. Oh, tergantung keyboard yang dipakai, kata Aisyah ya. Itu info dari Aisyah. Oke, sisinin Aisyah ya, nanti Xiaoming boleh coba ketik shui, katanya muncul yang kayak gini, 3 titik air ya. Kalau saya belum pernah coba. Theo tanya kalau saudara perempuan papa lebih tua dan lebih muda sama atau beda? Sama Theo. Ini mau tua mau muda semua pakai ini kuku. Tapi kalau misalnya cicinya papa supaya kita terlihat lebih hormat pakai kuma cicinya papa ya yang lebih tua. Itu akan lebih hormat gitu. Ada Xiaoting, 你好老师. Saya Xiaoting. Tingnya yang mana tahu nggak hurufnya? Harusnya sih pakai G ya, Xiaoting. Kalau ada huruf Mandarinnya ya, supaya saya panggilnya sesuai huruf Mandarin lebih enak. Karena kalau tanpa G agak sulit ya, panggilnya juga kurang nyaman ya. Xiaoting, 应该是停对吧? Dari Kundian, sehari-hari pakai bahasa Hakka. Oke, baik Ibu. Kalau bahasa Hakka sih harusnya sudah lebih mudah ya, bahasa Mandarinnya. Cuman saya nggak bisa bahasa Hakka, Ibu. Saya kurang bisa. Bukan kurang bisa, memang nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar bahasa Mandarin di sini ya. Oke, baik. Ini sudah beres. Saya lihat lagi, kita masih ada waktu nggak? Oke, masih ada 5 menit. Biar saya jawab pertanyaan Xiaoming yang tadi ya, barusan dia tanyakan. 感到感觉感情感受. Saya rasa ini saya save buat minggu depan ya. Jadi lebih enak saya bisa jelasinnya langsung satu paket. 感到 merasa, 感觉 perasaan, 感情 juga perasaan, terus 感受 juga 感受 ya merasa, feeling. Cuman mereka berbeda ya. Nanti saya kasih contoh kalimat. Oke, terus yang kedua adalah 生日快乐. 快乐 di sini kan selamat ya, bukan. 快乐 di sini adalah happy. Jadi artinya selamat ulang tahun. Bukan, dia nggak bisa diartikan begitu Xiaoming. Sebentar ya, 祝你生日快乐. Oke, saya bahas ini. Ini kan lebih singkat ya. Kalau nanti yang tadi 感到, 感觉, 感情, 感受 minggu depan ya. Ini sudah? Kalau sudah saya mau next halaman berikutnya. Xiaoting berarti baru masuk ya. Nanti bisa ikut kelas basic dari yang tanggal 21 sampai 21 dan 23. Oke, 再来是 ini sudah? Oh, sudah. Oke, 谢谢 Liana. Kita lanjut dulu tadi 祝你生日快乐. Jadi ini bahasa. Tidak bisa teman-teman tuh
ambil gitu ya artinya terus taruhin gitu, nggak bisa. Dia harus diartikan secara garis besar. Yang pasti teman-teman perlu pahamin dulu kosakata bahasa Mandarinnya. Jadi jangan diambil plek-plek-plek gitu ya kalau istilah saya. Jadi 祝你生日快乐. Kuai nya nggak cukup. Cukup lah ya. Kuai le. Kuai le ini artinya happy. 生日 artinya birthday. 祝你 itu wish and you. Wish you happy birthday. Sebenarnya kalau mau diartikan tuh begini ya. Jadi kalau bahasa Indonesia selamat ulang tahun, ya nggak bisa masa taruhin satu-satu berarti kuailernya jadi selamat push the push. Jadi kita mengucapkan dia semoga di hari ulang tahun dia happy. Makanya disebut 生日快乐 kayak gitu ya. Jadi tetap kita kembali ke kosakata bahasa Mandarinnya. Oh, 快乐 apa? Happy. Terus kalau 生日 ulang tahun gitu ya. Ni-nya kamu, 祝-nya semoga. Jadi kita mengucapkan doa ya. Tadi saya ada sempat bahas 祝 itu mengucapkan wish. Di sini artinya semoga atau selamat. Ya, betul. Kalau 祝-nya kamu artikannya sudah benar, Jaming ya. 祝 di sini artinya semoga atau selamat. Jadi semoga selamat. Orang taunya begitu kalau iya, semoga. Lebih ke semoga. Jadi semoga, cuman kalau 祝 di sini dia bukan semoga, dia mengucapkan happy birthday kepada kamu gitu maksudnya ya. Nah, tapi kalau misalnya yang semoga itu misalnya gini. Tergantung kalimat ya. 祝你早日康复. Apa itu artinya? Kangfu itu adalah sembuh. 早日. Apa artinya 早日? Lebih awal ya. Lebih awal, lebih pagi. Nia kamu, 祝 ini jadi semoga. Ya, get well soon ya. Sisi Ibu Cindra ya. GWS. Nah, cuma maksud saya kalau yang atas itu adalah mengucapkan, yang bawah adalah semoga. Tergantung konteksnya. Ya, dan memang dia punya dua arti ini. Kayak gitu. Ya, cepat sembuh, betul. Ya, oke. Cepat pulih. Ya, tuh. Itu ya, silakan di screenshot dulu ya. 3点水 itu artinya tidur jam 3. Oh, Ibu Christine ya, oke. Ya, 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 saya paham ya. Tadi kayaknya dibantu jelasin sama Pak Denny ya. Ya, oke. Bu Christine, saya paham maksud Ibu ya, sih. Ini saya next dulu, jadi Ibu mungkin berpikir gini ya, 3点睡. 睡觉的睡, tidurnya jam 3. 3点. Sama tadi tulisan saya 3点水. Ya, itu memang kenapa penting banget kita belajar huruf Mandarin ya. Karena kalau sekilas pininnya hampir mirip gitu ya. Shui-nya ada 3. Jadi sebentar. 3点睡 ini tidur jam 3. Kalau ini 3 titik air. Ini komponen. Ya, namanya 3点水. 3 titik air. Ya, sisi Pak Denny yang sudah bantu jelasin juga gitu ya. Nah, cuman inilah kenapa penting banget kita menguasai yang namanya huruf Mandarin. Jadi saya benar-benar motivasi teman-teman yang sudah dari basic sampai hari ini 2 tahun, silakan lanjut ya, lanjut ke advance untuk mendalami huruf Mandarin karena memang artinya terletak di situ ya. Ibu Christine semoga kejawab juga. Oh, ternyata yang dimaksud dengan 3点水, shui-nya yang air gitu ya. Nah, kalau shui itu nada 4, shui jiao, tidur. Dan huruf Mandarinnya berbeda. Itu dari saya untuk hari ini. Bagi yang di chattingan semuanya sudah saya bahas ya.
Baik, ini apresiasi saya buat teman-teman yang benar-benar hadir langsung gitu ya. Nah, bagi teman-teman titipan belum selesai kebahas semua, nanti kita lanjutin minggu depan. Oke, 我们先到此。谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，老师再见。谢谢老师。再见。老师，谢谢。老师再见。